Di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja. Berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya, 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu, kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Adam yang kedua yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir, kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Iya, udah clear. Bertanya. Nah, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian mana? Hanya berkhotbah. 1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu? Baik, mau saya bantah? Baik. Silakan. Bagaimana caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban?
Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Alah, kenapa lari ke Yesus dari boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Begini, Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Dalil. Jadi